Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semoga teman-teman masih semangat dalam menjalankan perkuliahan dan semoga teman-teman masih semangat juga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kali ini kita dari kelompok terakhir yang beranggotakan saya sendiri, Nisa Nuri Basari, dan keempat teman saya yang ada di bawah. Kita kali ini akan membahas mengenai konstruksi konten dakwah multimedia berbasis video. Penjelasannya langsung disimak ya. Di era globalisasi saat ini, di mana zaman bergerak begitu cepat dari sebelumnya, merupakan suatu pilihan yang mengharuskan dakwah tidak alergi dengan pemakaian instrumen modern, seperti halnya penggunaan teknologi dan berbagai media. Hadirnya teknologi informasi tak hanya menjadi tantangan dakwah, namun harus bisa dimanfaatkan menjadi peluang dakwah. Dengan memanfaatkan multimedia, akan menjadikan dakwah kita menjadi menarik dan mudah diingat, karena dalam penyajiannya menggabungkan berbagai elemen, mulai dari teks, grafik, suara, gambar, dan animasi yang dapat disajikan dalam satu wadah, salah satunya yaitu melalui video. Dari judul yang tertera dalam makalah, dalam video kali ini kita akan membahas 3 poin penting, diantaranya yaitu A. Video dalam multimedia, B. Dakwah melalui konten video, dan C. Konstruksi video dakwah multimedia. Selanjutnya ada video dalam multimedia. Video merupakan suatu bentuk cara penyaluran informasi yang dikemas secara menarik karena dapat dinikmati dengan dua indera sekaligus. Dalam multimedia, video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak secara elektronik. Selain itu, dakwah juga bisa memanfaatkan multimedia berbasis video dalam kegiatan atau proses dakwahnya. Next ada jenis penyajian video. Video dapat disajikan secara analog maupun digital. Seiring perkembangan zaman, banyaknya kekurangan dari video analog menjadikan sebab munculnya teknologi digital. Misalnya, data yang disimpan dengan bentuk analog dalam jangka waktu yang panjang akan mengurangi kualitas dari video. Berbeda dengan teknologi digital yang tahan lama dalam menyimpan video walaupun dengan jangka waktu yang lama. Selain itu, dalam menggunakan teknologi video digital dinilai lebih praktis dan dapat memproduksi karya produk multimedia secara mandiri. Tips and trik dakwah melalui konten video. Nah, tips and trik dakwah melalui video ini penting banget kita ketahui agar pesan dakwah dapat tersampaikan secara optimal dan tidak membosankan. Tips and trik yang pertama yaitu pastikan karya orisinil, tidak meniru secara utuh milik orang lain, karena setiap insan memiliki keunikannya masing-masing. Yang kedua, konten sesuai passion. Misalnya, kalian memiliki bakat kreator, kalian bisa tuh menyisipkan pesan dakwah di setiap karya kalian. Akan jadi apa kita nantinya kelak tuh? Kita dianjurkan untuk tetap menciarkan dakwah Islamiyah sesuai bidang kita nantinya masing-masing. Yang ketiga, ikuti tren. Misalnya nih, sekarang lagi rame TikTok. Kalau bisa, janganlah cuma dibuat hiburan aja, namun alangkah baiknya juga tersisipkan pelajaran. Sekarang banyak juga orang yang nonton YouTube. Kalau bisa nih, kita, anak dakwah, jangan cuma jadiin konten YouTube hanya sebagai tontonan, namun juga ada nilai tuntunan anjuran kebaikannya juga. Dan yang terakhir, yang keempat, gunakan kamera berkualitas tinggi. Sebenarnya gunain HP, aku kira cukup lah kalau buat yang sederhana, karena sekarang HP kita kan canggih-canggih. Jarang kan yang masih gunain HP kentang. Toh, kalaupun masih ada, misal kalau kita mau produksi, diusahain pakai kamera yang rata-rata ke atas lah ya, biar gambarnya jernih. Untuk software video kreator, aku kira nggak usah lah aku ngomong terlalu banyak karena aku yakin teman-teman jauh lebih keren. Apalagi anak KPI yang asli kreatif-kreatif banget. Di sini aku cuma sebutin 10 aplikasi sederhana yang kalian bisa gunain di HP kalian. Di antaranya yaitu KineMaster, Director, Movie Maker, dan lebih lanjut kalian bisa baca sendiri baik di video maupun makalah yang udah kita share di grup. Sekarang kita ngomongin tentang kelemahan dan kelebihan dakwah menggunakan video. Kelebihannya dulu, yang pertama lebih menarik karena di dalam video itu disajikan editing-editing yang dibuat jauh lebih menarik. Yang kedua, efisien karena dakwah melalui video itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, mat'u dapat memilih tema dakwah karena itu sesuai dengan teori uses and gratification. Terus alih ke kelemahan, yang pertama dai tidak mengetahui sedalam apa materi yang diterima mat'u. Itu poin pertama, jelas banget. Yang kedua, tidak semua kalangan bisa mengakses karena banyak orang tua yang gaptek
jadi jarang gunain kayak internet gitu. Terus yang ketiga butuh waktu editing, jelas butuh waktu editing, itu tuh butuh waktu banget. Poin G, poin terakhir, yaitu konstruksi video dakwah melalui multimedia. Multimedia bisa digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, hiburan, maupun dakwah. Kini, pelaksanaan dakwah terus mengalami perkembangan yang dinamis. Dakwah melalui media sesungguhnya selaras dengan perintah Islam yang mewajibkan sebagian dari umat Islam yang memiliki ilmu untuk berdakwah. Dengan adanya perangkat multimedia berbasis video yang berkembang saat ini, seseorang pendakwah harus mampu menyelaraskan media audio dan visual secara interaktif dan interkonektif, didukung isi pesan yang dinamis, fleksibel, dan kreatif. Dai masa depan adalah dai multidimensi, multimedia, multi-interdisipliner, dan mampu menarik khalayak terhadap pesan dakwah yang diciptakannya.